Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansyah, NIM 2003-135736. Saya dari Prodi S1 Statistika Angkatan 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan tentang korupsi yang ada di Indonesia. Pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Jadi, dapat disimpulkan korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka. Kasus korupsi di Indonesia. Korupsi hampir selalu menimbulkan kerugian untuk negara, termasuk di Indonesia. Di negara kita sendiri, ada beberapa kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar. Berikut adalah kasus korupsi dengan kerugian terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Asuransi jiwa ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 32,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung dalam mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Yang kedua, Bank Senturi. Pada bulan Juni 2009, Bank Senturi mencairkan dana yang telah diselewengkan Robert sebesar 180 miliar pada Budi Sampurna. Dibantah oleh Budi yang merasa tidak menerima sedikit pun uang dari Bank Senturi. Atas pernyataan itu, LPS mengucurkan dana lagi kepada Bank Senturi sebesar 630 miliar untuk menutupi CAR. Sehingga total dana yang dikucurkan kepada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun. Selanjutnya, Pelindo II. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan 4 proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari 6 triliun. Hal itu terungkap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. 4 proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container, Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kaliburu, dan juga Global Bond. Korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam pencurian uang negara, tak henti-hentinya menghiasi media. Dari pemerintah pusat hingga daerah, tak luput dalam jerat korupsi. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi bahkan mencapai triliunan rupiah. Menurut Center of International Crime Prevention dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention, ada 10 bentuk korupsi sebagai berikut. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, pemberian suap atau sogok. Yang kedua ada penggelapan. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik atau swasta. Contohnya, kasus kontraktor bernama Rio Handa Aji yang dijerat pasal 372 KUHP.
Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan sikap memaksa dari seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, ataupun bentuk lain, sebagai ganti dari seseorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik dan kekerasan. Yang keempat, penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik atau swasta. Contohnya, kasus kontraktor bernama Rio Handa Aji yang dijerat pasal 372 KUHP. 5. Pertentangan kepentingan atau memiliki usaha sendiri. Memiliki usaha sendiri adalah melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah. Pilih kasih dan pemalsuan. Pilih kasih adalah memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan yang bukan alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, dan profesionalisme kerja. Pemalsuan adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Tentu saja, korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindakan korupsi tersebut, memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara, seperti di bidang ekonomi, bisa mengakibatkan meningkatnya hutang negara. Di bidang sosial, bertambahnya angka kriminalitas. Dan di bidang politik, bisa hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Apa saja landasan hukum korupsi di Indonesia? 1. TAP MPR RI nomor 11 /MPR /1998. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999. Landasan hukum tersebut sebenarnya sudah dilakukan semenjak tahun 1999, setahun setelah reformasi. Tentunya, kita bertanya-tanya seberapa efektifkah aturan-aturan tersebut diberlakukan. Apakah semua pihak telah berlaku seperti yang diharapkan oleh aturan-aturan dapat memberantas korupsi ini? Saya harap pemerintah harus bisa bertindak lebih tegas lagi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Karena dengan mampu bertindak tegas dengan memberikan hukuman yang adil kepada para koruptor, jangan sampai hukum negara kita tumpul ke atas, runcing ke bawah. Dengan bersikap tegas dan adil tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada para koruptor dan menjadikan masyarakat merasa takut untuk melakukan korupsi. Sebagai warga negara yang baik, kita haruslah bisa berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kemampuan kita. Ada banyak upaya yang dapat kita lakukan, mulai dari bersikap jujur, adil, dan bijaksana di setiap kesempatan,
selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita juga harus mengajak orang lain agar ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.